Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini dalam mata kuliah Acuan Kebidanan Persalinan dengan materi melanjutkan materi distosia yang sebelumnya sudah pernah saya bahas. Kali ini saya akan membahas tentang distosia atau penyulit persalinan pada kala 3 dan pada kala 4. Yuk langsung saja kita bahas apa saja penyulit yang bisa terjadi di kala 3 dan juga kala 4. Nah, untuk macam-macamnya, apa saja penyulit yang bisa terjadi di kala 3 dan kala 4, di mana kala 3 itu adalah kala yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai plasenta lahir, dan kala 4 adalah kala pengawasan. Nah, macamnya apa? Yang pertama, untuk penyulit yang bisa terjadi itu adalah atonia uteri. Yang kedua, bisa terjadi juga retensio plasenta, lalu emboli air ketuban, robekan jalan lahir, inversio uteri, dan juga shock obstetrik. Nanti kita bahas satu-satu ya. Mohon dipahami untuk materi yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang retensio plasenta. Apa sih retensio plasenta itu? Jadi, retensio plasenta adalah plasenta yang belum lahir secara spontan setengah jam setelah janin lahir ya. Jadi 30 menit mulai dari janin lahir itu plasenta belum lahir secara spontan. Itu bisa kita namakan dengan retensio plasenta. Apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah plasenta belum lepas dari dinding uterus. Dan yang kedua adalah plasenta sudah lepas tapi belum dilahirkan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, penyebab dari plasenta yang belum lepas dari dinding uterus itu apa? Gitu. Tadi kan ada sebab yang pertama adalah penyebabnya plasenta belum lepas dari dinding uterus. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama yang bisa menyebabkan plasenta belum lepas dari dinding uterus adalah kontraksi uterus yang kurang kuat untuk melepaskan plasenta. Nah, plasenta yang dimaksud di sini adalah plasenta yang pelekatannya normal ya. Plasenta yang pelekatannya normal tapi kontraksi uterusnya kurang kuat untuk bisa melepaskan plasenta yang pelekatannya normal. Lalu yang kedua adalah plasentanya melekat terlalu erat pada dinding uterus oleh sebab pili chorialis menembus desi 2 sampai miometrium, sampai di bawah peritonium. Nah, atau sering disebut dengan plasenta akreta sampai ke plasenta yang perkreta ya. Jadi ini plasenta yang pelekatannya itu tidak normal. Nah, itu yang menyebabkan plasenta belum lepas dari dinding uterus. Yang pertama bisa jadi karena kontraksinya yang memang kurang kuat. Yang kedua adalah bisa jadi karena memang plasentanya melekatnya terlalu erat. Ya. Slide next. Nah, untuk penanganannya bagaimana? Nah, kalau ada kasus seperti itu, ya kita lihat dulu. Jika plasenta terlihat dalam vagina atau kita merasakan ya ada plasenta di dalam vagina, kita minta ibu untuk mengejan ya. Jika kita dapat merasakan adanya plasenta dalam vagina, keluarkan plasenta tersebut. Nah, tapi jangan lupa pastikan kandung kemih sudah kosong. Jika diperlukan, lakukan kateterisasi apabila kandung kemihnya memang penuh, karena kandung kemih yang penuh ini dapat menyebabkan penyebab dari uterus yang tidak bisa berkontraksi dengan baik. Nah, terus yang selanjutnya, jika plasenta belum keluar bisa diberikan oksi ya, oksi 10 unit IM, atau jika belum dilakukan dalam penanganan aktif kala
3. Apabila waktu Mach 3 belum diberikan, bisa diberikan oksi. Seperti itu. Jika plasenta belum dilahirkan setelah 30 menit pemberian oksitosin dan uterus terasa berkontraksi, maka bisa kita coba lakukan PTT. Tapi jika plasenta tidak lepas, dicoba dengan tindakan manual plasenta. Ya, itu tindakan terakhir untuk retensio plasenta memang. Dan untuk pemberian antibiotik ini memang diperlukan apabila memang ada tanda-tanda infeksi. Lalu ini ya, bisa kita melakukan dengan prasat kret ya. Prasat kret itu ini ya. Jadi tangan itu seperti memeras jeruk ya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Ini kalau prasat kret ya. Jadi seperti memeras jeruk. Nah, untuk prasat yang kedua adalah memang manual plasenta. Kalau manual plasenta ya. Kalau manual plasenta ini tangannya berbeda, tidak seperti ini ya. Jadi tangan kiri yang ada di fundus menahan fundus, yang tangan kanannya menarik atau merogoh dari yang namanya plasenta itu sendiri. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas setelah retensio plasenta adalah inversio uteri. Apa itu inversio uteri? Inversio uteri ini terjadi apabila bagian atas uterus memasuki kafum uteri, sehingga fundus uteri sebelah dalam menonjol ke dalam kafum uteri. Nanti akan ada gambarnya ya. Nah, inversio uteri ini jarang terjadi biasanya. Biasanya sering ditemukan pada kala 3 atau segera setelah plasenta keluar. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Kadang itu karena kesalahan dari manajemen aktif kala 3 yang kurang tepat. Nah, ada tingkatannya untuk inversio uteri. Untuk tingkatan yang pertama adalah fundus menonjol ke dalam kafum uteri tapi belum keluar dari ruang tersebut. Jadi hanya sedikit nekuk gitu ya, menekuk gitu ke dalam. Nah, untuk yang kedua adalah korpus uterinya sudah terbalik, sudah masuk ke vagina. Dan untuk yang ketiga ini uterus dengan vagina semuanya terbalik, bahkan untuk sebagian besar ini malah terletak di luar vagina sampai keluar. Nah, ini contohnya ya. Di contohnya ya, ini derajat 1, ini seperti ini. Ya, derajat 1. Ini jadi hanya nekuk ke dalam sedikit untuk fundusnya. Derajat 2 itu apabila sampai sini. Nah, di vagina ini, masuk ke dalam vagina sedikit. Ya, jadi saat kita lakukan VT itu teraba. Di sini teraba. Nah, untuk yang ketiga ini sudah keluar. Nah, ini fundus ini. Ini fundus ini. Ini fundus bagian dalam, ya. Ini fundus bagian dalam. Fundus uteri bagian dalam. Nih, jadi sampai keluar seperti ini, ya. Oke. Nah, gejalanya gimana? Inversio uteri ini bisa terjadi spontan atau sebagai akibat tindakan. Nah, permulaan gejala inversio uteri ini tidak begitu jelas, ya. Nah, lama-kelamaan tapi bisa menimbulkan, biasanya seringkali menimbulkan rasa nyeri yang keras dan bisa menyebabkan shock karena akibat dari rasa nyeri yang terlalu kuat. Ya. Untuk diagnosanya pada penderita dengan shock, ya, perdarahan dan fundus uteri ditemukan di tempat yang tidak lazim. Mungkin bisa di vagina, waktu kita VT bisa teraba atau bahkan sampai sudah keluar seperti tadi yang ada di gambar. Oke. Nah, jangan lupa like dulu ya, komen dan juga subscribe sebelum nanti saya lanjutkan ke video yang berikutnya untuk materi lanjutan dari distosia atau penyulit yang bisa terjadi di kala 3 dan kala 4. See you!